Oke, jadi kita menurut WHO ya Pak, itu usia 1 sampai 2 tahun itu harusnya nggak boleh terpapar gadget sama sekali. Berapa tadi? 0 sampai 2 tahun lah. 0 sampai 2 Oke, kalau itu bisa. belum boleh terpapar gadget sama sekali. Pegang HP juga nggak boleh? Nggak boleh Pak. Soalnya kan itu tadi Oke. kan karena pasif, terus juga anaknya nggak ada feedback, jadi cuma melihat Oke, aja kayak oke. gitu. Nah itu sebaiknya lebih banyak dikenalkan dengan buku. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Al-Firdaus Edu Talk bersama saya Imam Subhan. Podcastnya Al-Firdaus, kupas tuntas tentang perkembangan anak dan juga pendidikan masa kini. Baik, sudah ada di samping saya, di depan saya persis ada panggilannya Bunda ya, Bunda Rosita Wulandari, akrab disapa Bunda Rosi. Beliau adalah seorang terapis wicara ya. Baik, di tema kali ini kita akan membahas yang menurut saya ini tema yang jadi perhatian betul untuk para orang tua di dunia digital saat ini, di dunia teknologi informasi yang luar biasa kecepatannya. Dan di satu sisi memang itu positif ya, karena anak-anak kita lahir menjadi generasi digital ya, generasi gadget gitu ya. Nah, tapi di sisi lain tentu ada dampak-dampak yang memang itu bisa mempengaruhi perkembangan anak dan itu harus kita waspadai betul. Nah, tema kita kali ini kita akan membahas tentang dampak screen time dengan perkembangan bahasa anak ya. Artinya screen time itu adalah anak yang suka bermain dengan jari-jari mereka ya, dengan touchscreen mereka, dengan gadget terutama, dan apakah dampaknya bagi perkembangan bahasa. Kita fokus ke perkembangan bahasa dan ini harus diwaspadai oleh orang tua. Begitu Bunda Rosi? Iya Pak. Betul ya? Ya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih detail ya, apa sih pengertian screen time? Mungkin biar pemirsa tayangan ini bisa tahu apa sih screen time itu, Bunda Rosi. Oke. Screen time itu dari bahasa Inggris nggih. Jadi untuk screen itu layar dan time itu waktu. Jadi screen time itu waktu yang kita habiskan untuk berhadapan dengan layar seperti ponsel atau mungkin komputer, televisi seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi anak banyak dihabiskan waktunya untuk screen time tadi, bermain gadget, bermain komputer. Nah, televisi juga bisa menonton. Televisi termasuk screen time ya. Karena dia melihat waktu untuk melihat layar monitor gitu ya. Oke, terus kira-kira seperti apa nih? Tapi sebelum ke arah sana ya, kita ke masalah perkembangan bahasa terlebih dahulu mungkin ya. Seperti apa sih perkembangan bahasa, kemampuan bahasa itu dimulai dari mana? Terus mungkin tahapannya seperti apa, Bunda Rosi? Oke, untuk tahap perkembangan bahasa sendiri ada 4 tahap nggih. Jadi yang pertama itu adalah tahap prelinguistik, biasanya di usia 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 1. Jadi itu biasanya tahapan babbling, mengucap, atau mungkin ada bahasa-bahasa bulan kayak baba bibi kayak gitu. Gitu. Terus di tahap kedua ada di usia 1 tahun itu ada di perbendaharaan. Dia sudah punya perbendaharaan kata minimal 3 kata. Terus kemudian ada usia 1 sampai 2 tahun itu ada 500, sekitar ada kosakata 500 sampai 50 sampai 100 50 sampai 100 kata. Kemudian untuk tahapan ketiga yaitu di usia 3 sampai 5 tahun itu biasanya untuk tahapan prasekolah nih Pak. Jadi itu harus bisa untuk merangkai kata, kalimat seperti itu, jadi membuat kalimat. Jadi untuk bercakap-cakap ya, minimal bercakap-cakap gitu. Dan yang kedua yang keempat ya, di tahap usia 6 sampai 8 tahun itu harus sudah bisa menyusun suatu cerita. Jadi sudah bisa bercerita dan bahasanya juga lebih kompleks ngoten Pak. Lebih tertata ya. Sudah lebih tertata. Sistematis. Jadi orang mendengarnya kayaknya sudah sesuai ya. Ibaratnya kalau pelajaran bahasa Indonesia EYD-nya sesuai ya. Ada subjek, predikat, objeknya. SPOK-nya sudah oke lah. Sudah oke gitu ya.
Oke, tadi perkembangan bahasa ya, dan apa mungkin sebelum ke screen time itu ya, spesifik ke screen time itu, ketika anak ini di tengah raya ada gangguan bahasa, itu seperti apa di tahapan-tahapan itu akan juga bisa dilihat ketika anak ini terganggu secara kemampuan bahasanya? Oke, kita bisa melihat di tahap 0 sampai 6 bulan. Jika tidak ada babbling, tidak ada mengoceh, anak tidak mengeluarkan suara sama sekali, itu sudah warning, perlu diwaspadai. Jadi bisa lebih awal kita deteksi. Tapi jika sudah perkembangannya bagus nih di usia 1 tahun sudah bisa, tapi mengalami kemunduran. Jadi ada beberapa kasus yang memang di usia 2 tahun itu mundur, kok jadi nggak bisa apa-apa lagi sih, kata-katanya sudah berkurang. Kayak hilang gitu ya? Oke, ada beberapa yang hilang, nggak mau ngomong kayak gitu kan. Kemarin tuh sudah muncul beberapa kata tapi kok hilang. Nah itu harus diwaspadai sebelum 2 tahun. Itu 0 sampai 6 ya? Itu sudah mulai, kalau ada kata kan sudah mulai usia 1 sampai 2 tahun. Kalau 0 sampai 6 itu babbling, ngoceh itu Pak. Iya. Tapi itu sudah di ini ya, sudah bisa ditengarai ini anak ini ada gangguan kalau tidak bisa babbling tadi. Terus kalau sudah ada semacam itu, karena memang gini, perkembangan bahasa atau keterampilan berbicara itu ini enggak sih, ada yang memang terlambat tapi dia nanti bisa gitu, ada yang memang cepat gitu ya, artinya sesuai perkembangan betul pas gitu, tapi ada yang memang dia lambat tapi akhirnya ketika dia menginjak usia tertentu bisa akhirnya. Itu kayak gitu wajar nggak? Artinya ada orang tua yang membandingkan misalkan anak saya misalkan ini sama-sama 2 tahun, ini 2 tahun, ini sudah luar biasa nih kosakatanya banyak, kali ini sedikit banget gitu loh. Nah ini khawatir nih orang tua yang punya anak yang ini yang kurang gitu. Itu gimana? Tapi nanti akhirnya toh berjalan waktu bisa gitu. Seperti jadi, itu ada gangguan nggak yang tadi ini? Itu namanya delay, terlambat. Ada disorder sama delay. Jadi kalau delay itu terlambat, nanti akan bisa mengejar jika stimulasinya tepat. Tapi jika disorder, gangguan, nah itu yang perlu diwaspadai. Itu mungkin kalau tidak ada stimulasi seperti terapi itu nanti bakal nggak bisa ngejar. Jadi kita harus tahu ini benar-benar terlambat atau mungkin ada yang faktor lain seperti itu. Jadi semisal ada faktor lain, anaknya tuh fokusnya kurang atau mungkin banyak gerak atau mungkin gangguan pendengaran, yang gitu, seperti itu sih. Harus diteliti, harus ada diobservasi lebih lanjut. Tapi kalau apakah harus segera dibawa ke terapi ketika tadi langsung? Apakah tepat begitu? Apakah cukup nanti orang tua ditangani orang tua dulu gitu? Kalau misalkan 0 sampai 6 atau 1 sampai 2 sudah ada ini indikasi kayaknya gangguan nih atau delay, itu perlu nggak cepat-cepat langsung dibawa ke terapi atau ke klinik kesehatan atau apa gitu? Jika usianya sudah mencapai, biasanya kalau di klinik kita ya Pak ya, itu sudah 22 bulan itu orang tua sudah panik, biasanya sudah membawa ke klinik biar cepat tertangani, kita observasi seperti itu. Gitu ya? Jadi kalau takutnya nanti terlambat, kalau sudah masuk lebih dari 2 tahun tidak segera ditangani, takutnya nanti lebih parah lagi nanti. Jadinya agak kesusahan untuk kita ngejarnya, komunikasinya. Kalau klien Bunda Rosi ini kebanyakan yang usia berapa biasanya? Yang sekarang ditangani? Yang sekarang saya lebih ke usia prasekolah ya. Jadi berarti usia 2 tahun sampai itu juga di delay atau memang gangguan bicara? Ada beberapa yang delay, ada yang gangguan seperti autis, itu juga ada Pak, seperti itu ya. Ada yang memang hanya terlambat, hanya butuh stimulasi sedikit nanti sudah selesai, gitu juga ada. Oke, kita ke screen time-nya ya. Terus seperti apa sih dampak screen time ini langsung ke kemampuan bicaranya ini? Apa saja nih? Kalau untuk dampaknya kita bicara di positifnya itu. Ada positifnya ya? Ya, ada positif, ada negatif. Ya tadi saya di awal ngomong itu ya. Jadi dampak positifnya kita bisa belajar bahasa cepat tuh anaknya. Jadi dengan melihat dia mau meniru, nah itu bisa cepat untuk melatih dia bicara gitu. Kalau mungkin ada komunikasinya juga lebih lebih cepat dari anak-anak yang lain karena dia sudah mengenal bahasa dulu gitu. Terus juga bisa lebih kreatif. Jadi
lebih apa nggak istilahnya banyak bahasa yang didapat lah gitu kan. Kosakata baru lah. Kosakatanya banyak gitu. Internet, terus bisa belajar bahasa yang lain juga. Jadi bahasa Inggris kayak gitu. Lebih cepat biasanya kalau anak yang terpapar gadget itu. Kalau untuk negatifnya biasanya anak-anak lebih kesulitan karena gadget itu kan ada radiasinya nggak Pak. Itu juga di masalah kesehatan bisa pengaruh ke otak karena memang gadget itu kan pasif. Pasif, jadi anak sudah membuang waktu dan hanya melihat scroll aja tanpa ada yang mengajak dia bicara, tanpa ada feedback. Jadi kelemahannya di situ, anak juga malas, konsentrasinya juga berkurang seperti itu. Oke, itu dampak buruknya ya. Dampak buruknya. Itu kalau apa mungkin yang disebut screen time yang berlebihan yang akhirnya punya dampak buruk, itu ada nggak durasi anak bermain gadget itu seperti apa, biar, karena kita memang ya anak kan nggak mungkin kita jauhkan gadget ini dari anak kan lahir memang dunia gadget ya, dia pasti suatu saat ya dia akan bermain gadget itu, cuma kan tadi kita nggak mungkin bisa menghilangkan barang ini ke anak gitu. Nah terus seperti apa biar screen time ini nggak ke dampak buruknya itu? Pembatasannya kayak apa? Pengaturannya? Oke, jadi kita menurut WHO ya Pak, itu usia 1-2 tahun itu harusnya nggak boleh terpapar gadget sama sekali. Berapa tadi? 0-2 tahun lah. 0-2 kalau bisa belum boleh terpapar gadget sama sekali. Pegang HP juga nggak boleh? Nggak boleh Pak. Soalnya kan itu tadi kan karena pasif, terus juga anaknya nggak ada feedback, jadi cuma melihat aja kayak gitu. Nah itu sebaiknya lebih banyak dikenalkan dengan buku, mendongeng. Terus kita bacakan buku, kita cerita, terus kita tanya, mungkin kita lihatkan gambar. Ini mana yang gambarnya kelinci? Jadi anak lebih diajak untuk berinteraksi, ngeten Mbak. Nah, aktivitas ya. Aktivitas yang nyata, yang real dengan orang tua, bonding dengan orang tua itu ada, ngeten. Jadi kalau menurut WHO juga di usia 2 tahun kita bisa mengenalkan, tapi itu juga dengan batasan 1 jam. Jadi kita bisa membagi 1 jam satu hari itu dibagi 4, misalnya 15 menit pagi, 15 menit di siang seperti itu, atau mungkin setengah jam kita berikan. Itu sulit banget loh kayaknya, susah loh orang Indonesia. Sangat susah itu. Karena bayi aja sudah ininya daripada megang apa itu, kalau dulu itu kempong, sekarang pegang HP, kempongnya jadi HP kan. Nah, itu memang dan itu anak langsung diam gitu loh. Peran orang tua sih Pak. Ya kita sebagai orang tua juga mau nggak sih anak kita nantinya akan terlambat bicara atau apa seperti itu. Tapi idealnya adalah 0 sampai 1 jangan sampai 0 sampai 2. 0 sampai 2 jangan sampai kenal namanya ini. Tapi kalau televisi sama sih Pak, itu kan sama aja ya? juga Oke. Kita dampingi. Enggak, kalau televisi kan agak jauh gitu loh dari monitor gitu loh. Dan radiasinya kayaknya nggak terlalu. Tetap nggak boleh juga ya? Itu kan bukan hanya radiasinya aja sih Pak, tapi pasifnya tadi Pak. Karena cuma melihat itu kan nggak ada interaksi dengan orang sekitar. Bahkan enaknya nonton televisi atau HP itu enaknya sambil tiduran ya orang ya. Padahal kadang anak tuh posisinya mirang-miring tapi semuanya selalu pegang HP tangannya ini atau lihat TV tadi ya. Intinya 0 sampai 2 nggak boleh. 2 itu baru diperkenalkan dan dibatasi 1 jam satu hari 1 jam. Dan itu bisa dibagi-bagi waktunya. Terus mungkin ada aturan lain maksudnya yang ideal untuk menjaga kesehatan ini. Maksudnya tadi biar tidak kena screen time tadi. Usia berapa yang dia boleh akhirnya agak lebih nih 2 jam 3 jam. Itu bisa diperkenalkan jika anak sudah paham. Kita kan sudah kenalkan di usia 2 tahun ya, 2 tahun sudah dikenalkan, dibatasi. Nah, jika dia sudah mulai menginjak usia sekolah yang memang benar-benar membutuhkan, kan sekolah sekarang kan nggak mungkin cuma buku aja Pak. Nyarinya kan kita kan cari dong googling kayak gitu. Nah, itu baru ya. Nah, itu udah baru mulai dan itu juga masih dibatasi sih Pak. Artinya kontrol orang tua sangat kuat. Harus jadi 2 jam paling nggak maksimal itu pegang HP. Itu pengaruh emosi juga sih Pak. Kalau lama-lama dia pegang HP terus ada game, nah itu terutama banyak kasus di tempat kita yang karena game jadi perilakunya candu game terus perilakunya jadi buruk banget ya. Oke. Nah terus gimana nih cara ngatasinya, maksudnya ketika memang anak kita
Ya tadi saya yakin lah ini pasti semua anak yang lahir sekarang ya itu pasti akan screen time betul dan dampak buruknya juga akan terasa. Itu cara mengatasinya gimana nih supaya kita bisa mencegah nih tentang dampak buruk tadi dari screen time ini? Oke, salah satunya dikurangi Pak, dikurangi pemberian HP dan untuk waktunya juga diperhatikan. Terus mendampingi anak waktu dia mencari apa nggak istilahnya kayak googling atau YouTube, lihat YouTube atau apa, kita dampingi. Atau kalau tidak bisa dialihkan dengan buku atau permainan yang lain. Mungkin juga bisa diajak keluar, kita main keluar dengan keluarga gitu, family time lah kayak gitu. Bisa dialihkan gitu. Alihkan aktivitas supaya anak ini nggak selalu pegang itu ya. Nah ya memang tadi gadget itu sesuatu yang menarik karena ya benda kecil ini kan semuanya tersimpan apapun ada gitu ya, permainan anak tadi, game, terus tadi video-video YouTube yang menghibur anak, suka penasaran ya gitu ya. Nah sejauh mana memang peran orang tua tadi ya memang ini ya agak susah juga sih, kita perlu waktu betul seorang ayah atau seorang ibu yang notabene sekarang sibuk kerja harus meluangkan waktu untuk anak, menciptakan permainan yang anak itu akhirnya nggak lari ke gadget. Nah itu mungkin aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ini ya? Kalau sedang bersama orang tua mungkin dengan kesibukan tadi loh, kesibukan luar biasa. Ya. Orang tuanya sibuk, jadi anaknya di rumah dengan gadget. Nah, akhirnya mau tidak mau gitu. Oke, biasanya kan di rumah juga ada yang mengawasi. Kalau enggak kita simpen aja gadgetnya. Kita buat perjanjian dengan anak. Kamu boleh dapat HP, nanti boleh beli HP kalau kamu sudah melakukan ini ya kayak gitu. Jadi kita buat kalau anaknya sudah besar, sudah istilahnya masuk usia sekolah, itu kita bisa buat perjanjian. Kalau kecil kan biasanya masih ada pengasuh nggih. Nah, pengasuh yang harus kita harus kompak lah istilahnya, mungkin kakeknya, neneknya atau mungkin baby sister, itu kita harus kompak. Tapi kalau sudah usia dewasa, usia besar, usia sekolah, kita adakan perjanjian biasanya gitu. Kamu baru boleh pegang ini kalau kamu sudah melakukan ini, atau mungkin jamnya kamu boleh pegang HP kalau hari ini aja. Atau kalau mungkin kalau mama sudah pulang, kamu boleh, jadi jangan diberikan satu anak satu gadget kalau bisa itu. Misalkan 3 anak ya satu HP untuk bersama, gantian kayak gitu. Waktunya bagus juga diatur. Itu sih itu bagian dari ini sebenarnya ya, ada kedekatan antar anak satu dengan anak yang lainnya. Kalau masing-masing dikasih satu memang sangat individualis, nanti dia pasti akan mendiri di kamar, yang satu nonton ini, yang satu, nah itu juga nggak bagus. Tadi bagus sih. Terus gini, spesifiknya ketika screen time ini ya, anak sangat suka dengan bermain gadget tadi, waktunya habis untuk melihat monitor HP itu ya, screen HP itu. Nah, dampak yang memang dari sisi kemampuan bicara ini apa sih? Maksudnya apakah nanti terus anak yang suka nonton dia jadi sulit ngomongnya? Ya tadi kan kalau ini juga ada positifnya, nambah kata-kata. Terus yang dirasa mungkin ini kasus juga mungkin yang pernah ditangani oleh Bunda Rosi. Seperti apa yang dia memang karena pengaruh ini nih, itu langsung ngomongnya jadi begini. Ada nggak yang memang kasus begitu? Kasus terlambat ngomong karena gadget. Ada nggak? Banyak sih Pak. Banyak ya? Banyak. Jadi orang tua itu nggak paham. Jadi sudahlah tak kasih. Jadi saat waktu makan dah tak kasih HP, biar makannya lahap gitu, atau mungkin nangis gitu kan. Sudah kamu pegang HP aja biar diem kayak gitu. Nah itu juga termasuk istilahnya orang tua yang memang harus ngerem, itu nggak boleh lah kayak gitu. Jangan dikasih kalau waktu makan atau waktu dia tantrum menangis kayak gitu langsung dikasih kayak gitu. Nah banyak juga kasus seperti itu karena memang itu tadi Pak, pasif tadi, anak cuman ngelihat aja, nggak ada. Kecuali beda lagi kalau didampingi. Jadi ada beberapa kasus memang dengan pendampingan orang tua itu akan gadget akan menjadi lebih bermanfaat gitu. Oke. Tapi itu tadi dia terlambatnya ada gangguan bicaranya itu ke
kemampuan ngomongnya kan, kalau kemampuan bicara, kalau saya juga seorang guru public speaking ya, kan kita mengenal kalau vokal itu kan ada namanya artikulasi, ya kan, ada intonasi ya gitu, ada aksentuasi macam-macam lah itu ya. Nah, apakah ada gangguan ke arah sana? Jadi ngomongnya nggak jelas, terus ngomongnya kecil banget gitu, terus percaya dirinya rendah. Ada nggak langsung ke spesifik ke arah sana dengan gangguan screen time ini, Eli? Oke, kalau untuk usia anak-anak di usia 2, maksudnya di bawah 5 tahun itu biasanya spesifiknya memang mereka nggak ada kata, malah nggak ada kata, pasif banget gitu ya. Pasif banget, mundur. Oh, diajak bicara kayak ini interaksinya kurang gitu. Kurang ya, karena gadget memang membatasi gitu, interaksi dia dengan orang lain, kan. Jadi karena tidak ada interaksi dengan orang lain, jadinya dia nggak tahu mau ngomong apa, mau jawab apa kalau ada orang tanya, ingatan. Tapi kalau untuk yang usia sudah dewasa, maksudnya sudah SD gitu, ya? Nah, karena gadgetnya itu bisa menimbulkan emosi, terus emosi yang berlebihan biasanya, Pak. Karena Terus pengaruh tontonan ya. Pengaruh tontonan, terus juga lebih ke menarik diri karena memang cuman dia pegangnya HP dan nggak ada teman di sekitarnya yang mau bermain. Nah, itu dia kan jadi introvert, menarik diri, dia nggak percaya diri. Mungkin kalau untuk ngomong di kelas atau dia jadi menarik diri, nggak pede. Kalau itu tidak ada yang lain. Misal kalau di kasus kita itu ada yang namanya ID, intellectual disability, jadi IQ di bawah. Nah, kalau nggak ada seperti itu atau mungkin autis kayak gitu, memang murni karena pengaruh gadget, itu juga ada sih, Pak. Jadi memang harus segera ditangani, biasanya di terapi. Untuk percayaan dirinya gitu. Oke, terus kalau yang tadi memang ada gangguan ya, terus dibawa ke terapis misalkan ya, ke Bunda Rosi ini. Terus cara penanganannya itu seperti apa? Dan itu kan harus kerjasama ya antara terapis dengan orang tua kan. Jadi tetap di rumah pun dibiasakan dengan lingkungan yang sehat, tidak lagi fokus ke sini. Nah, itu kira-kira seperti apa biar cepat tertangani ketika memang anak ini sudah sangat terganggu dengan waktu untuk screen time ini. Nah, terus terapi ke Bunda Rosi, terus di rumah seperti apa kerjasama antar terapis dengan orang tuanya ini? Jadi memang biasanya kita kondisikan dulu, kita lihat anaknya kondisinya seperti apa, atau ada gangguan yang lain, atau murni speech delay, jadi gangguan bicara yang tadi yang nggak begitu parah sekali kayak gitu kan. Nah, kita juga kondisikan ke orang tua kita, biasanya kayak ada home program itu loh, Pak. Jadi di rumah itu juga harus dilakukan. Jadi kalau memang harus mau berhasil ini terapinya, jadi biasanya kan kita ada komunikasi dengan orang tua. Nah, orang tua itu harus seperti ini, biasanya kita kasih tahu sih, misalnya hindari gadgetnya, dikurangi makanan manis atau seperti apa gitu kan, tergantung kondisinya. Sampai ke pola makan ya. Kalau ya kan ada beberapa kasus yang habis dari autis itu kan memang kita harus ngatur pola makan juga, ya cuma HP, jadi banyak faktor sih, Pak, sebenarnya. Nah, nanti dari situ kita bisa bisa edukasi orang tua juga, karena memang nggak boleh untuk pegang HP, kita harus batasi. Nah, nanti kita lihat hasilnya setelah 1 atau biasanya kita ada 3 bulan observasi ulang itu nih, Pak. Jadi biar kalau sudah 3 bulan ternyata puasa gadget memang benar-benar berubah sikap, perilakunya, dia bisa lebih jadi ada omong, ada kata. Nah, itu kan berarti memang ada peran orang tua di situ dan memang harus itu, Pak. Intinya anak itu butuh partner berbicara ya. Jangan sampai dia berbicara dengan selain manusia, maksudnya dengan gadgetnya gitu ya. Kalau dia ada komunikasi, misal dia meniru, Pak. Jadi kan ada beberapa YouTube yang gerakan, terus ada kata. Nah, itu kalau dia meniru, kita nggak apa-apa, kita hanya mendampingi, aman. Kita mendampingi. Ini loh dia sedang ini, jadi ada penerjemahnya di samping. Istilahnya kayak game-game edukatif ya. Ya kan ada beberapa yang di usia 3+ atau berapa. Nah, itu kan memang itu positif ya, itu positif tapi memang ada pembatasan waktu tadi situ, Pak, untuk pemberiannya ya. Oke, Bunda Rosi, luar biasa nih materinya hari ini. Ada hal lain mungkin yang disampaikan, maksudnya seputar masalah screen time ini, kira-kira apa yang harus diwaspadai juga oleh orang tua di rumah?
Kira-kira apa tentang, artinya gadget tadi mau tidak mau memang sangat luar biasa pengaruhnya. Tapi tadi tidak mungkin kita lepas gitu kan dari gadget. Mungkin pesan buat orang tua ini. Oke, untuk mama papa yang anaknya memang benar-benar gadget holic kayak gitu kan, gadget addict itu kan, kalau bisa dikurangin, ajak mereka lebih kebersamaan di luar, jadi kebersamaan keluarganya itu luangkan waktu sebentar aja buat anak-anaknya, lebih berkomunikasi dengan anak, mengobrol. Jadi anak juga butuh diperhatikan. Ganti gadget bisa dengan buku atau mungkin dengan permainan edukatif yang sekarang lebih banyak daripada kita dulu. Nah itu salah satunya itu sih, lebih komunikasi dengan keluarga. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih Bunda Rosi. Ya, tak terasa sudah 20 atau 30 menit kita ngobrol di sini ya, di podcastnya Al-Firdaus. Dan tadi kita ngobrol dengan Bunda Rosi bagaimana tadi tentang dampak screen time itu untuk anak, perkembangan, terutama perkembangan bahasa ya, kemampuan berbicara anak kita gitu. Dan tadi sekali lagi bahwa yang namanya gadget ya, televisi atau apa, dunia digital, ada positifnya juga ada gitu, tapi juga ada negatifnya, dan kita harus selalu bisa mencegah sejak dini supaya anak kita berkembang sesuai dengan ya perkembangannya gitu. Artinya kalau anak yang wajar-wajar atau anak yang normal tentu ada tadi ciri-cirinya ya, 0 sampai 1 seperti apa, 1 sampai 2 seperti apa, kemampuan bicaranya gitu. Nah itu harus selalu, intinya tadi pesan Bunda Rosi, kita perbanyak waktu kita dengan anak-anak kita, komunikasi selalu terjaga, interaksi selalu terjaga, dan ada selalu aktivitas yang kita ciptakan untuk anak-anak kita di rumah atau di luar rumah. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi terima kasih Bunda Rosi ya. Selamat bertugas lagi di Puspa Al-Firdaus. Bunda Rosi adalah seorang terapis wicara di Puspa Al-Firdaus. Dan sekali lagi tayangan ini bisa disimak di channel YouTube Al-Firdaus World Class Islamic School dan juga di Instagram alfirdaus.school. Jangan lupa di follow, di subscribe ya. Dan silakan kalau ada usulan tema-tema tentang perkembangan anak dan pendidikan, boleh di kolom komentar ya. Terima kasih, saya Imam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.